Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita masuk pembahasan tentang nasab Rasulullah, orang yang menyusuinya Rasul, orang yang menyusui Rasulullah. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ini ialah nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membadi'atuhu dan orang yang menyusui Rasul ya. Qala Nazimu berkata Syekh Nazim rahimahullah, Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yantasib. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah murdi'atuhu Halimatu Sa'diyah. Abuhu adapun bapaknya Rasul Abdullah ialah Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf yang tasib berintisab atau bernasab siapa Rasulullah. Wa adapun ibunya Rasulullah Aminatul Zuhriyah ialah Siti Aminah Zuhriyah. Murdiah itu adapun orang yang menyusuinya, orang yang menyusui Rasul atau orang yang memberikan radha'ah ya, yang menyusui Rasul itu Halimatus Sa'diyah, Siti Halimah Sa'diyah. Jadi Rasul itu nasabnya ke Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya Siti Aminah Az-Zuhriyah yang menyusuinya ketika kecil itu Halimah Asy-Sya'diyah. Asyarhu adapun syarah nadaman ini yajibu ya wajib ala kulli mukallafin kepada setiap orang mukallaf wajib apa ya arifa mengetahui siapa orang mukallaf nasabahu kepada nasabnya Nabi Muhammad SAW min jihati abihi dari jalur bapaknya wa min jihati ummihi dan dari jalur ibunya Nabi. Fa nasabuhu min jihati abihi adapun nasabnya Rasul dari jalur bapak bahwa maka nasabnya dari jalur bapak Sayyidina Muhammadun satu Nabi Muhammad ini bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar ibn Kinana bin Khuzaimah bin Rigiyah bin Ilyas bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan bin Ma'ad bin Adnan. Ini silsilah Rasul yang lengkap ya. Itu ada di kitab Berjanji sampai Adnan. Ini yang ittifaq sama ulama itu sampai Adnan ya. Wa qarahal Imamu Malikun. Wa qaraha dan memakruhkan al-Imam siapa Imam Malik, Imam al-Malikun, Imam Malik ya. Imam Malik ini sahibul Muwatta, pendiri mazhab Malikiyah, itu memakruhkan raf'az nasabi, memakruhkan kepada menaikkan nasab atau menyambungkan nasab ila adama ke Nabi Adam. Jadi Imam Malik ini memakruhkan menyambungkan nasab Rasulullah sampai Nabi Adam liadami subuti karena tidak ada bukti yang jelas tentang adanya sambungan nasab Rasul sampai Nabi Adam. Jadi makruh ya menurut Imam Malik kalau ada orang yang mencoba menyambungkan nasab Nabi dari Adnan ke Nabi Adam karena bukti otentiknya atau riwayatnya tidak ada yang subut atau tidak ada yang kuat ya. Jadi ittifaq ulama itu sampai Adnan, ke atasnya itu mukhtalaf ya. Bahkan Imam Malik memakruhkan untuk menyambung nasabnya karena bukti sejarahnya tidak subut, tidak otentik seperti itu. Ini masalah
ini saja masalah perbedaan ketersambungan perbedaan antara bukan berarti nabi bukan keturunan manusia, jangan ngawur ya. Jangan diambil kesimpulan begitu, bukan. Maksudnya itu nasab nabi itu kalau sampai Adnan jelas. Kalau sampai ke Nabi Adam itu nggak ada riwayat yang pasti, makanya Imam Malik memakruhkan hal tersebut. Sudah cukup sampai Adnan saja. Kemudian juga ada riwayat Wan Ibni Abbasin dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha ketika sampai nasabuhu nasabnya Nabi al-Karimu yang mulia ila Adnan kepada Adnan qala maka berkata siapa Nabi kadzaba nasabun sungguh kadzaba berdosa nasabun siapa orang-orang yang ahli nasab. Nah, jadi ketika sampai Adnan kemudian ada orang yang mencoba meneruskan lagi setelah Adnan itu ke atas maka itu Nabi mengatakan bahwa berdusta orang-orang yang coba-coba menyambung nasab Nabi sampai ke Nabi Adam maksudnya. Jadi cukup sampai Adnan saja karena yang ke atas Adnan bin siapanya nggak ada riwayat yang subut ya. Tidak ada riwayat yang jelas. Makanya Nabi mengatakan cukuplah sampai Adnan saja. Ulama mengatakan bahwa ittifaq ya, cukup sampai Adnan saja. Kalau ke atasnya bahkan Imam Malik pun memakruhkannya karena nggak ada riwayat yang subut atau jelas gitu. Wa amma nasabuhu maka adapun nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummih dari jalur ibunya bahwa maka nasab Nabi jalur ibu Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah Sayyidina Muhammadun Nabi Muhammad ini bibni Aminata putranya Aminah binti Wahab bin Abdi Manafin bin Zuhrata bin Kilabin. Nah, sampai Kilab nih ya. Ini ke atasnya sama. Apasnya juga nyambung. Cuman ketemunya di Kilab. Fata jema'u kemudian tersambung apa terhubung atau berkumpul ya. Terhubung siapa nasab ubinya mahu berserta bapaknya Nabi. Fi jadihi di kakeknya Nabi, kakek buyutnya Nabi. Kilabin nyatanya di kakek yang bernama Kilab. Jadi buyut namanya Kilab. Jadi kalau ayahnya ini kan Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim ya, bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay ya, bin Kilab. Nah, kalau bapak itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kita tidak terbiasa dengan nasab-nasab begini jadi agak ini ya. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kalau ini Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi ketemunya di Kilab. Di kakek buyutnya Kilab. Jadi kalau rantai nasab itu dari jalur sini bapak set berapa generasi ketemu di kakek buyut. Dari ibu berapa generasi gitu ya. Bin Abdullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ketemu di Kilab ya. Kalau dari segi nasab lebih pendek dari ibunya ya. Biasanya biasanya kalau yang cewek itu lebih pendek.
Karena biasanya cepat nikah ya. Nah, posisi seperti ini nih, bagi mukhalaf, diterangkan di atas, kita wajib tahu nasabnya Rasul. Minimal ibu bapaknya lah. Karena merupakan salah satu hal-hal yang wajib diketahui oleh orang mukhalaf. Karena kalau kita nggak tahu bapaknya nabi-nabi acan, kita nggak tahu, repot itu urusannya. Masa sama nabinya nggak kenal? Sama pemain bola aja kenal, masa sama nabinya nggak kenal gitu. Sama artis Korea aja pada kenal, masa sama nabinya nggak kenal, ya harus tahu ya model-model begini nih. Wa itu adapun orang yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam fahiyya, maka adapun orang yang menyusui Rasul itu Halimatu bintu Abi Zu'aibin. Halimah bin Abi Zu'aib min Bani Sa'di bni Bakrin. Dari Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi yang menyusui Rasul itu Siti Halimah bin Zu'aib binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad ya. Nah, dulu kecilnya Rasul tuh hidupnya di Bani Sa'ad. Wa ismu zawjiha Abu Kashbah. Kashbata. Wasmu zawjiha adapun wasmu zawjiha adapun nama suaminya Siti Halimah ini Abu Kabsyata Abu Kabsyah ya. Wa adapun Abu Kabsyah allazi kanat ialah orang kanat yang ada Quraisyun siapa Quraisy dan sabulahu bernasab lahu kepada Abu Kabsyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Kabsyah itu termasuk pembesar dari suku Quraisy ya. Jadi nasabnya karena Rasul itu disusui oleh Siti Halimah, sementara Halimahnya itu suaminya Kabsyah, maka otomatis Rasul bisa bernasab ke Abu Kabsyah ini, anak dari susuan ya. Karena rodoah itu kan membentuk nasab ya, di susuan. Jadi nggak boleh nikah nanti. Si anak siapa namanya anak Kalimatus Syadiah dengan Nabi Muhammad itu nggak boleh nikah karena sama satu susuan ya. Nah, karena sama satu susuan otomatis suaminya Halimah ini menjadi bapak secara nasab dari persusuan istrinya. Hai nama ketika yuriduna berkehendak atau menginginkan bermaksud siapa Quraisy al-ihtiza'a kepada menghina Nabi ya, merendahkan Nabi. Jadi ketika suku Quraisy mau menghinakan Nabi, maka orang-orang yang ada di Bani Sa'ad ini ngomong fayaquluna, mereka berkata haza ibni Abi Kashbata. Nabi Muhammad ini haza ibnu Abi Kasbata. Haza depan Muhammad ini ibnu Abi Kasbata. Nih Muhammad ini putranya Abi Kasbah loh, masih Quraisy. Ngapain lo hina-hina gitu kan, nggak bisa. Jadi ketika Quraisy mau menistihza atau menghina Nabi nggak bisa karena masih keturunan Quraisy, pembesar Quraisy. Yukallamu minas sama, yang berbicara siapa rojul itu Nabi ini minas sama dari yang dibicarakan ya, yang diwahyukan atau diwangsitkan, yang
Diilhamkan minas sama dari langit, minas samai dari langit. Jadi posisinya Nabi itu pernah ada yang mau menghina karena dianggap apa namanya bukan dari suku Quraisy, karena suku Quraisy itu kan suku kabilah yang lumayan terpandang ya. Tapi orang Bani Sa'ad tuh ngomong, oh ini bukan orang luar Quraisy, ini suku Quraisy dari Abi Kabsyah. Karena Abu Kabsyah itu punya istri Halimah Sa'diyah, dan istri Halimah Sa'diyah ini menyusui Nabi, otomatis Nabi itu turunannya Abu Kabsyah dari jalur persusuan atau doa seperti itu. Ini nggak bisa ya. Allah tuh menyeting Nabi itu nggak bisa dihina oleh bangsa Arab ketika itu. Wadarat dan melimpah al barokatu apa keberkahan ala ahli zalikal baiti kepada ahli rumah tersebut atau penghuni rumah tersebut, alladzi ardauhu yang mereka ardauhu memberikan susuan kepada Nabi mudata wujudihi ketika adanya Nabi di situ sallallahu alaihi wasallam indahum di sisi mereka. Jadi keluarganya Siti Halimah Sa'diyah yang merupakan bagian dari Bani Sa'ad itu terlimpahkan barokah yang banyak ya, karena memberikan susuan kepada Rasul, dan tempatnya juga jadi tempat yang barokah. Karena memang Rasul pernah berada di situ waktu kecilnya. Bahkan dan ada siapa Siti Halimah tarbu mendidik atau merawat Siti Halimah arba'i sanawatin sampai umur 4 tahun. Wa manaziluhum adapun tempat tinggalnya mereka Bani Sa'ad ini faqat Thaifi ialah berada di atas kota Taif. Jadi Bani Sa'ad ini bertempat tinggal di atas kota Taif ya. Jadi kota Taif ini terberkahi karena dulu Nabi pernah berada di situ sampai 4 tahun waktu kecil ya. Jadi walaupun cuma sampai 4 tahun tapi efeknya bagi penduduk Bani Sa'ad itu luar biasa ya. Keberkahan mengalir sampai sekarang. Tempatnya Bani Sa'ad di atas kota Taif itu sekarang kalau kita lihat YouTube atau apapun itu merupakan daerah-daerah yang subur ya. Sejuk, subur gitu. Karena ada keberkahan Nabi di tempat itu. Dulu pernah Nabi tinggali waktu kecil, dan keluarganya keluarga Siti Halimah Abu Kabsah ini mendapat keberkahan yang luar biasa dengan pernah menyusui Nabi di tempat itu. Jadi memang Nabi itu pembawa keberkahan dimanapun beliau nyampe di situ, bertempat tinggal di situ, maka dari kecil pun bisa memberikan keberkahan kepada daerah tersebut, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu salah satu mukjizat juga ya, keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang mauliduhu wa wafatuhu ini ialah tentang lahirnya Nabi SAW, wafatuhu dan wafatnya Nabi SAW. Qala nazimu berkata siapa Nabi Rahimahullah, mauliduhu bimakatal aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Nah, al-mailuhu adapun kelahiran Nabi di Makkah di Mekah laminat. Maka dalam Mekah yang aman ya. Wafatuhu dan adapun wafatnya Nabi di Taibata di tempat yang harum al-Madinah nyata yaitu kota Madinah ya. Ya, bi Taibata bi Makkah isim ghair munsharif ya. Fathah
tandanya fathah bukan kasrah. Asyarhu adapun syarahnya nadhaman ini, ulida nabiyyu dilahirkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahal Aminati di kota Mekah ya, Al-Aminati yang aman ya. Wa kana dan ada siapa kelahiran Nabi, wa kana dzalika dan ada zalika apa kelahiran Nabi tersebut sohbihata yaumil isnaini di pagi hari hari Senin ya, subuh hari atau di pagi hari Senin Sani Asyara di tanggal 12 Rabiul Awwali tanggal 12 Rabiul Awal al-muwafiq yang sesuai dengan 20 April 571 Masehi ya. Jadi setelah ada almanak modern atau ilmu falak modern, kita bisa melacak bahwa kelahiran Nabi itu di pagi hari hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, atau kalau di tanggalan Masehi tanggal 20 April. Ya, Nabi itu lahiran 20 April tahun 571 Masehi ya. Wahwa yuafiku wahwa adapun tanggal tersebut atau kelahiran Nabi itu yuafiku ialah mencocoki atau sesuai apa wulidan Nabi amal fili ke tahun gajah ya. Disebut kenapa disebut amal fil atau tahun gajah? Ai al-am di suatu tahun aladzi hawala yang berpindah atau coba memindahkan fihi di dalam tersebut Abrahatul Ashramu Abraha al-Ashram Guzwa Makkata hendak memerangi Mekah wahadamal Ka'bati dan coba menghancurkan Ka'bah. Wah, ini itu sejarah yang umum ya. Jadi di tahun tersebut ada Abrahah dari Yaman ya, penguasa Yaman, karena Ka'bah yang dia bikin nggak payu, coba untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Ya, seperti itu ya, cerita yang masyhur di di cerita-cerita di sejarah-sejarah tentang kelahiran Nabi itu ada cerita tentang tahun gajah. Kenapa Nabi lahir di tahun gajah? Karena kalau dalam bangsa Arab dulu kan mengistilahkan sesuatu berdasarkan kejadian biasanya. Jadi kalau di tahun itu ada kejadian besar apa, nah di situ disebut sebagai tahun apa gitu. Tahun gajah karena ada penyerangannya. Ayil amu artinya ada dalam satu tahun itu allazi hawala sesuatu hawala yang mencoba gitu. Fihi di dalam tahun tersebut Abrahatu al-Ashramu apa? Abrahah Ashram mencoba apa? Guzwa Makkata coba menyerang Mekah wahadamal Ka'bati dan coba mengharobohkan Ka'bah ya. Faraduhu maka kemudian Allah membalasnya. Faraduhu membalashu kepada Abraha Allahu siapa Allah anzalika dari rencananya si siapa namanya? Rencananya si Abraha ini bil ayatil bahiro dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang membingungkan atau ya bahiroh itu mungkin
lebih ininya ya menghancurkan ya, bisa membingungkan ya. Zakar hadhihi zakar waqad zakara dan telah menyebutkan Allah hadhil hadisata ke kejadian tersebut, kejadian ini maksudnya di suratil fil di surat al-fil. Jadi Allah itu ketika ada serangan dari Abraha kepada Ka'bah karena menurut cerita Abdul Muthalib juga yang diceritakan Gus Baha itu, ketika Abraha datang itu Abdul Muthalib sebagai sesepuh situ ya tenang aja, karena menurut Abdul Muthalib ini kan rumah Allah, ada yang punya. Ya silakan aja kalau kamu coba mau menghancurkannya. Ya kita lihat aja. Nah, itu mengajak Abdul Muthalib ngajak orang-orang Mekah ke atas. Lihat nih nanti apa yang Allah kehendaki kepada orang yang mau menghancurkan rumahnya. Terus turunlah ayat itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala, bagaimana Tuhanmu akan bertindak ya bi ashabil fil, kepada gerombolan atau kelompok orang yang menunggangi gajah. Artinya ini Abraha ya. Jadi seperti itu diabadikan kisah ini di surat Al-Fil. Ya, ceritanya ya mungkin semua orang udah pada tahu ya. Seperti itu. Tapi ini kan dijelaskan secara ringkas saja tentang kenapa di tahun itu ada disebut tahun gajah, karena ada peristiwa besar Abrahah al-Ashram dari Yaman mau menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tidak mau Baitullahnya, rumahnya dihancurkan, maka dikirimlah farsala alaihim tayran ababil, maka Allah mengirimkan tayran ababil, sekelompok burung, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari golongan gajah-gajah tersebut, tentara Abraha ini, bihijaratin dengan batu kerikil ya, batu-batu min sijil, dari batu-batu yang sangat panas ya, batu-batu neraka lah ya, yang kalau ketemu yang bisa nembus kepala orang, bisa nembus kepala gajah, kepala manusia, kalau kena kerikil itu ya mati langsung. Seperti itu ya, diabadikan di surat Al-Fil. Waktu Ufia dan meninggal, wafat siapa Nabi Muhammad SAW fi Thaibata al-Madinatil Munawwarati, di tanah yang suci yang harum, yaitu Madinah Munawwarah. Kenapa disebut Taibah Madinah? Karena di dalamnya terkubur jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya zalika, dan ada zalika apa peristiwa meninggalnya Rasul fi yaumil isna ini di hari Senin, Tsani Asyara Rabi'il Awali, 12 Rabiul Awal. Tsani Asyara Rabi'al Awali bisa. Tsani Asyara di 12 Rabi'al Awali, pada bulan Rabiul Awal, min amil hadi asyarul hijrati, di tahun berapa ini? 11 min amil hadi asyar, di tahun 11 lil hijrati, setelah hijrah. Jadi Nabi wafat itu di tahun 11 Hijriah ya. Al-Muwafiq yang sesuai dengan 7 Juni tahun 633 Masanata, iya. Sita wa mi'ah Salasa wa salasun Masehi ya. Ya, tahun 633 Masehi ya. Jadi
wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi itu lahir Senin, wafat Senin. Tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal. Kalau lahirnya di tahun gajah, dia terkenal. Kalau wafatnya di tahun 11 Hijriah ya. Atau kalau hitungan Masehinya tahu tanggal 8 Juni 633 Masehi, 8 Juni 633 Masehi. Wadufina dan dimakamkan sallallahu alaihi wasallam Nabi ini Yaumal Arba'i di hari keempat fi hujrati Aisyata di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah, di sebelah kamarnya Aisyah. Jadi makam Nabi di pinggirnya ada Abu Bakar, di pinggirnya ada Umar. Nah, itu tiga tiga sahabat dua sahabat utama ini dimakamkan di sisi Nabi. Muhammad, Abu Bakar, Umar. Itu makamnya berjejer situ. Masih di kamarnya Siti Aisyah. Nah, cerita di balik kenapa Nabi nggak dimakamkan langsung itu banyak ceritanya di sudah kitab-kitab sirahnya. Kita ngebahas itu karena kita bahas bab akidah ini. Bukan bab sirahnya terlalu panjang ya. Kita hanya menyampaikan sirah secara pendek-pendek saja. Kalau mau lengkapnya kenapa Nabi nggak langsung dikuburkan itu ada di kitab sirahnya. Apa lain pembahasan silahkan cari sendiri, googling ya, banyak sekarang keterangan seperti itu. Kita di sini membahas akidah yang hanya menceritakan sedikit tentang sirah nabawiyah. Ya mungkin itu ya. Jadi kelahiran Nabi, wafatnya, lahir di Mekah tanggal 12 hari Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun gajah, meninggal di Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Seperti itu ya. Secara singkat tentang kelahiran dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, menambah kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.